Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih membicarakan topik keseimbangan yang perlu, kali ini bagian yang akhir, yaitu doa dan kerja. Keseimbangan selalu harus menjadi mimpi yang dijaga dalam hidup kita supaya sungguh-sungguh kita terus hidup produktif dan maksimal dalam hidup kita, bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kali ini kita akan membicarakan doa dan kerja. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, 2 Tesalonika pasal 3, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga, waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, menarik sekali bagian ini untuk kita baca sama-sama. Bagaimana Paulus menggambarkan sebuah kerinduan kepada jemaat di Tesalonika, supaya terus-menerus berdoa bagi dia untuk pelayanan yang sedang dikerjakannya. Supaya pelayanan yang sedang dikerjakan oleh Paulus, di mana Paulus mengatakan berdoa untuk kami, yaitu Paulus dan teman-teman dan rekan-rekan yang sedang menggarap pelayanan, supaya terus didoakan oleh jemaat Tesalonika. Tetapi kemudian dia mengingatkan kepada orang-orang di Tesalonika supaya jangan sampai terjebak hanya kepada libatan-libatan di mana mereka lipat tangan dan berdoa, tetapi mengabaikan tugas dan tanggung jawab kerja. Nah, disinilah keseimbangan doa dan kerja menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Saudara, yang pertama mari kita lihat, doa adalah merupakan sebuah relasi antara kita dan Tuhan. Doa itu menjadi penting di mana kita mendoakan orang yang melayani, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, mendoakan gereja Tuhan, mendoakan saudara-saudara seiman, khususnya mendoakan saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan supaya boleh percaya pada Tuhan. Berdoa itu baik sekali, bukan? Harus. Berdoa menjadi ekspresi keberimanan kita kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan mendengar doa dan bisa melakukan apa yang perlu menurut kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan dengan segala kuasanya akan mengerjakan banyak hal yang melampaui akal pikiran dan kekuatan kita. Doa tentu saja sangat penting, saudara. Tetapi yang menjadi lebih penting lagi, awas. Supaya ketika kita berdoa, jangan kita terperangkap lalu berhenti di situ. Lalu kita taunya doa saja. Kerjanya apa? Pendoa. Lo yang lain, dia tidak kerjai. Khusus doa saja. Loh. Alkitab tidak ajar kita begitu loh, saudara. Ya, awas, jangan terperangkap. Saya kira banyak tren yang membuat kita menjadi salah. Ya, membawa istilah-istilah yang sebenarnya tidak ditemukan di Alkitab. Pendoa, semua orang Kristen harus berdoa. Pendoa lalu tidak bekerja. Itu masalah luar biasa itu. Perlu dipikirkan sama-sama. Harus hati-hati juga. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Alkitab, jangan terjebak. Nah, itu sebab Paulus kemudian menjadikan dirinya contoh. Kamu lihat bagaimana kami melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Kami berjerih payah untuk pemberitaan Injil. Karena memang panggilan Paulus adalah rasul. Maka pekerjaan Paulus adalah bagaimana memberitakan Injil. Dan Paulus berkata, bahkan dia berjerih payah, berlelah, supaya tidak membebani orang-orang yang kesulitan dan kesusahan. Dia berjerih payah supaya mencukupi apa yang dibutuhkan dalam pelayanan. Ini sangat menarik. Dan bagi saya sangat terobsesi dengan Paulus. Ini sangat luar biasa. Sehingga semangat kerja dan pengabdian Paulus itu begitu hebatnya. Maka kita bisa melihat bagaimana doa mewarnai seluruh pekerjaan pelayanan Paulus. Sehingga pekerjaan pelayanan Paulus itu mulus, bukan saja dalam pemberitaan, tetapi tidak menjadi beban bagi banyak orang. Ini penting. Banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang menimbulkan pembebanan. Ini sama sekali tidak menyenangkan.
Nah ini saya kira harus hati-hati. Jadi doa itu harus, semua orang kita harus berdoa, jangan salah paham. Tapi jangan bersembunyi di balik kegiatan doa, lalu menyebut tugas saudara yaitu doa itu saja. Dan saudara tidak berinteraksi dengan dunia nyata. Ya. Tetapi yang kedua, bekerja. Bekerja itu memang menjadi juga penting. Itu adalah merupakan tanggung jawab kita dan diri kita. Bagaimana kita mau makan kalau kita tidak kerja? Bagaimana kemudian kita mau berkeluarga? Ya, bagi yang belum nikah mau nikah atau mau punya rumah, punya kendaraan yang dibutuhkan untuk kehidupan kalau tidak kerja. Maka kita harus bekerja. Dengan bekerja kita berkeringat dan mendapatkan upah. Dengan upah kita menghidupi diri kita. Dengan upah kita melayani Tuhan kita. Kan gitu saudara ya. Nah, jadi bekerja adalah saya dan diri saya di mana saya mengekspresikan kemampuan saya untuk bekerja. Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk-makhluk pekerja. Lihat saja kitab Kejadian. Ketika Tuhan menaruh manusia itu di dalam Taman Eden, Kejadian pasal 2 ayat 15 apa Tuhan katakan? Maka Tuhan mengatakan kalimat ini. Yaitu apa? Yaitu usahakanlah taman ini, kelolalah. Ya. Jadi artinya kelolalah, tata layaklah taman ini. Aturlah taman ini. Managelah taman ini. Itu bahasa populernya masa kini. Artinya saudara, mereka ditaruh di Taman Eden untuk berkarya dalam kerja. Sehingga dengan kerja mereka menghasilkan karya, yaitu mengelola, mengatur supaya ada keseimbangan di Taman Eden. Di situ mereka mendapatkan kehidupan. Di situ mereka dicukupkan. Kan begitu. Nah, jadi doa adalah satu relasi yang kita atur antara kita dan Tuhan kita. Dan dari relasi berdoa kepada Tuhan, itu diatur pada Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 3. Kuduskanlah hari Sabat, kan gitu. Tetapi kemudian kita akan bekerja. Bekerja dengan dasar, bekerja dengan kekuatan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi keseimbangan doa dan kerja harus dilihat dengan baik-baik. Maka doa dan kerja adalah sebuah karya nyata dalam hidup orang percaya. Jadi pertama tadi doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa, bekerja adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri dalam konteks tanggung jawab. Maka doa dan kerja adalah karya nyata, di mana kita mengenal Tuhan kita dan Tuhan memberkati kita, memberikan kita kemampuan. Dan dengan berkat Tuhan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan, kita bekerja, berkarya di dalam hidup ini. Mengelola Taman Eden, mengelola hidup kita masa kini. Sehingga kita berpacu di tengah-tengah kehidupan masa kini. Berpacu dengan orang-orang yang bekerja. Nah, kalau orang kafir dia kerja tanpa Tuhan, atau katakanlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu bekerja, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu menjadi perbedaan bagi orang percaya. Orang percaya harus bekerja berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan pada dia. Berdasarkan berkat yang Tuhan berikan pada dia. Sehingga doa dan kerja menjadi sebuah karya nyata yang muncul. Nah, karena keseimbangan di dalam doa dan kerja membuat orang Kristen itu kerja nggak sembarang. Dia nggak mau korupsi. Kenapa? Lawang dia kerja berdasarkan anugerah Tuhan. Masa iya Tuhan menganugerahkan kemampuan untuk seseorang korupsi? Pikirkan kalimat itu. Enggak kan? Jadi, kalau orang hanya kerja melulu tanpa doa, dia akan kerja untuk mencari untung bagi dirinya. Dia akan mencari kenikmatan melulu bagi dirinya. Maka angka-angka menjadi ukuran pertama dan utama dalam seluruh usaha kerjanya. Tidak peduli pada nilai-nilai yang harus diperhatikannya. Ya tabrak semua itu. Kerja itu membuat dia menjadi sangat materialistis. Karena materi memang jadi ukurannya. Tetapi sebaliknya kalau orang hanya berdoa tok, dia tidak akan pernah bekerja dan tidak akan berkarya dan tidak akan pernah bagus posisinya. Dia cenderung menyembunyikan diri dalam hari-hari doa. Dia lari dari kenyataan dan tanggung jawab. Tidak baik bukan? Doa saja tidak baik, kerja saja tidak baik. Itu sebab ora et labora, bahasa populer dalam bahasa Latinnya. Berdoa dan bekerja itu menjadi tuntutan kepada kita. Ya. Sehingga saudara, labora atau labor atau kemudian jadi laboratorium, tempat usaha, tempat kita bekerja, tempat kita berkarya, begitu kan? Itu menjadi penting. Sebagai ekspresi dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ingat, karena kita sudah berdoa pada Tuhan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berkarya, untuk bekerja. Dan dengan bekerja kita ingat akan doa, maka kita tidak korupsi. Dengan berdoa membuat kita menjadi rajin dan bersaksi. Ya, dengan berdoa dan kemudian kita bekerja, membuat kita bertanggung jawab pada seluruh kerja-kerja kita. Sehingga itu akan melahirkan karya-karya nyata yang luar biasa. Karya-karya nyata yang mengagumkan dalam kehidupan ini. Nah itu penting saudara. Jadi doa dan kerja ya jangan dipisah lah. Kan begitu.
Nah itu sebab kalau orang Kristen bekerja tetap juga korupsi, bekerja tetap juga melakukan hal-hal yang tidak jujur. Maaf saja, kerjamu sudah menunjukkan kau orang berdoa apa tidak. Jadi jangan bilang, saya berdoa kok tiap kali Pak. Ya silakan saja. Toh doa itu juga sebagai ritual kan ya, bukan menyangkut spiritual. Sehingga tiap kali kau berdoa, tiap kali juga kau tabrak seluruh aturan kerja. Tiap kali kau berdoa, tiap kali kau menumpuk harta dengan korupsi dan cara tidak jujur. Tiap kali kau bilang kau berdoa, tapi kau menipu di dalam kehidupanmu, memanipulasi fakta-fakta untuk keuntungan diri sendiri. Itu sungguh-sungguh tidak baik. Itu sungguh-sungguh memalukan. Maka tindakan kerja tadi itu sudah menunjukkan betapa kita tidak berkarya nyata di tengah kehidupan kita. Tindakan-tindakan seperti itu sudah menunjukkan betapa sebetulnya kita tidak melakukan karya yang utuh, yang Tuhan kehendaki, yang seharusnya kita kerjakan menjadi semangat kita. Nah itu harus dipikirkan saudara. Oleh karena itulah dalam kehidupan di tengah-tengah pertarungan zaman ini, kita harus bekerja seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang agungkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kan begitu. Nah jadi saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan bagian itu dengan sungguh. Camkan, pikirkan bagian itu dengan utuh. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Menarik ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, dengan doa dan bekerja itu kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dengan karya nyata, orang akan respect kepada kita. Orang akan menghargai kita. Dan kita bisa mengajar orang untuk belajar dari hidup ini, dalam hidup ini. Belajar gimana Pak? Ya belajar bahwa hidup ini adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Belajar bahwa hidup ini tidak bisa semau-mau kita. Belajar bahwa kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Jangan bekerja demikian orang menjadi melihat kita. Teman-teman kerja kita akan bertanya, wah you luar biasa ya. Kok bisa sih kamu kerja jujur, tapi kemudian juga berhasil? Nah berceritalah bagaimana kekuatan doa menolongmu. Itu saudara-saudaraku. Doa dan kerja menjadi sebuah keseimbangan yang dituntut dalam kehidupan. Sehingga melahirkan karya nyata. Dan yang keempat, kalau doa yang pertama tadi kita dan Tuhan. Kerja itu kita dan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi doa dan kerja sebagai karya nyata. Maka yang keempat, doa dan kerja menjadi pola hidup Kristiani yang seharusnya. Pola hidup yang bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan bekerja, dengan berdoa, dengan bekerja, itu menyatu di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti apa yang saya katakan di depan tadi, menjadi kesaksian. Orang melihat mutu kerja kita, orang melihat mutu hidup kita. Kita menjadi luar biasa. Orang yang doa dan kerja, tiap orang mengalami stressing dalam kerjaan. Tidak ada orang yang tidak stres kan gitu ya. Tetapi ketika kita stres di dalam pekerjaan kita, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, kita mampu bertahan. Waktu kita mampu bertahan, itulah menjadi kekuatan, itulah menjadi kesaksian bahwa Tuhan bersama kita. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Itu menjadi kesaksian yang penting untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Ia tangguh di tengah-tengah kehidupan. Ia menjadi luar biasa dan penuh dengan pengharapan. Ia dikenal. Karena mengalir dari tangannya, mengalir dari hidupnya, karya yang luar biasa. Wow, kalau sudah seperti ini, bagi saya menjadi sangat luar biasa sekali. Betapa indahnya kehidupan setiap orang percaya, karena mereka boleh menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhannya. Betapa indahnya kehidupan setiap orang percaya, karena mereka menjadi luar biasa. Mereka tak sekedar pulang membawa uang, tapi kesaksian. Mereka tak sekedar membangun karya dalam kehidupan, berhasil dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kerohanian. Nah sebelumnya kita sudah bicara jasmani dan rohani. Nah karena itulah bekerja di tengah-tengah kehidupan jadi tuntutan sangat serius. Kalau jasmani rohani orang cenderung terjebak pada jasmani. Kalau doa kerja orang bisa cenderung terjebak pada doa dari sudut Kristiani begitu ya. Sebagai sebuah activity. Nah itu bahaya. Karena itu orang Kristen harus menjadi pekerja-pekerja tangguh. Barat itu suka mengatakan begini. Time is money. Kan begitu ya. Pikiran Barat waktu mengatakan time is money itu bukan sekedar pikiran Barat karena Barat itu Barat. Tapi itu adalah pikiran yang lahir sebetulnya dari kekristenan. Di mana waktu memang merupakan sebuah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ada terlalu banyak kisah dalam Alkitab. Pengkhotbah saja mengatakan kan ya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Belum lagi kita melihat ada waktu di dalam Alkitab. Tentang talenta misalnya. Orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta.
tuannya pergi, lalu datanglah waktunya, mereka harus mempertanggungjawabkan. Yang bisa mempertanggungjawabkan, selamatlah dia. Yang tidak bisa, dihukumlah dia. Time is money bukan? Tetapi tentu tidak berhentinya pada time is money. Time is process. Time is responsibility to God. Maka dalam waktulah kita bekerja, dalam waktulah kita berkarya. Tetapi dalam waktu kita bekerja, dalam waktu kita berkarya, dalam waktu itu pula kita harus berdoa. Supaya Tuhan meneguhkan, menguatkan kita, menolong, memaksimalkan kita dalam berkarya. Sehingga pola hidup itu sangat luar biasa. Jadi orang Kristen bukan sekedar orang yang pergi ke gereja dan lipat tangan berdoa. Tapi orang Kristen juga di tokoh penting dalam kehidupan sehari-hari dong. Orang Kristen jadi pemimpin-pemimpin di setiap sudut, di setiap segi, lapis hidup ini. Sehingga orang Kristen mampu berkarya, saudara. Itu perlu sekali, itu penting sekali. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya itu akan memberikan sebuah kontribusi yang utuh. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu akan membawa kita pada gegap gempita kemenangan. Di mana Tuhan ditinggikan, bukan kita kan. Jadi, doa dan kerja itu menjadi semangat yang harus dipacu dan dipicu dalam hidup kita. Itu sama juga misalnya dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan berdoa, puji Tuhan, puasa, puji Tuhan, tapi kerja dong. Kerja seorang hamba Tuhan apa? Dia mesti belajar terus-menerus untuk mendalami, menggali Alkitab. Supaya jangan jadi cupet pikirannya. Dan kalau dia belajar bukan hanya Alkitab, dia mesti tahu kehidupan sehari-hari, apa yang sedang terjadi. Bagaimana realita politik, bagaimana realita sosial. Sedang kemana kehidupan sebuah bangsa. Mau kemana perjalanan atau apa yang mempengaruhi gereja. Dia belajar. Dia mengerti, dia bisa menjelaskan. Itu bagian dari pekerjaan dia. Seorang hamba Tuhan juga bekerja untuk memikirkan berbagai kemungkinan sebuah gerakan-pergerakan yang bisa membuat posisi gereja lebih dan lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Kan begitu. Sehingga dengan demikian semua orang diajak untuk bertarung dan berkarya di dalam kehidupan. Sehingga Pak Pendeta, maksimal dalam kemampuan. Maka jemaat juga maksimal dalam kemampuan. Doa dan bekerja tidak berarti Anda jadi manajer semua. Di mana level kerjamu, mana posisi kerjamu, oke. Kamu berkarya maksimal di situ. Office boy menjadi office boy yang terbaik. Pegawai jadi pegawai terbaik. Supervisor jadi supervisor terbaik. Manajer jadi manajer terbaik. Nah, itu mestinya menjadi catatan prestasi orang-orang Kristen. Orang-orang percaya. Dengan demikianlah kita akan memberikan kepada dunia satu tekanan untuk suka atau tidak, mau atau tidak, dunia mengakui. Bener loh orang Kristen. Kan gitu saudara-saudara. Sehingga orang tahu, orang Kristen itu orang yang benar, bukan yang salah. Orang tahu dan orang belajar dari kekristenan. Bahwa banyak hal yang bisa dipelajari dari kekristenan dan mereka maju bertumbuh di dalamnya dan karenanya. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, mari kita terus melakukan tindakan-tindakan yang konkret dalam kehidupan kita. Menyeimbangkan antara semangat doa dan kerja. Jangan Anda menjadi pekerja yang keras, hebat, berhasil, tapi Anda lupa dalam kehidupan doa. Anda abaikan, lalu berpikir kalau saya sudah kerja, gaji, uang, kasih persembahan, perpuluhan atau apapun namanya. Lalu kau pikir kau sudah benar. Maafkan saya, Tuhan tidak miskin. Tuhan tidak butuh uangmu, yang butuh uangmu itu gereja. Jadi jangan kau pikir kau memberi kepada gereja sudah memberi pada Tuhan. Tetapi sebaliknya jangan kau terus berdoa dan bersembunyi. Tapi turunlah ke areal nyata. Tampakkan hasil usaha. Dan orang tahu Tuhan menyertaimu. Jadi jaga keseimbangan antara doa dan kerja. Jangan terjebak pada salah satunya. Karena itu akan membunuh dan mematikan kita. Tapi lakukanlah itu sebagai puji dan hormat kita. Untuk memuliakan nama Tuhan kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat kuat bagi saudara. Untuk terus maju dalam kehidupan. Selamat berkarya nyata. Selamat mendemonstrasikan pola hidup Kristiani. Dalam doa dan kerja yang seimbang. Dan selamat puas menikmati hasil jerih payahmu karena Tuhan yang memberi dan Ia menyertaimu. Ia memampukanmu untuk menikmatinya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami di 021 392 4229, 021 392 4229, atau SMS di 0811 991087,
0811 99 1087. Ikuti juga website kami di www.yapama.com atau di www.reformata.com. Tuhan memberkati.